Sidang pada hari ini tanggal 1 Juli 2025. Sidang perkara nomor 119 garing PI.02.6 garis datar KPT garing 17 garing BUP garing 12 Romawi garing 2025. Perkara perselisihan hasil pilkada Bupati tahun 2025 yang diajukan oleh Sinto Gendeng dan Angling Derma sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon akan segera dimulai. Majelis Hakim akan masuk ke ruang persidangan. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin disalam kembali. Pada hadirin, kita mulai persidangan pada hari ini, yang mana persidangan hari ini adalah agendanya pembacaan putusan. Ya, jadi pada Bapak dan Ibu sekalian, dari pihak pemohon, dari pihak termohon, Bawaslu dan juga pihak terkait, sebelum pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, terlebih dahulu Majelis Hakim menyampaikan kepada para pihak agar pada saat pembacaan putusan dilakukan atau pada saat putusan ini dibacakan, pertama para pihak tetap tidak diperkenankan menyampaikan sesuatu pada saat pembacaan putusan berlangsung oleh Majelis Hakim. Karena pembacaan putusan merupakan kesempatan Majelis Hakim untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan. Maka tidak etis jika ada interupsi dari masing-masing pihak. Para pihak sudah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangannya masing-masing dalam pembuktiannya juga. Kemudian yang kedua, untuk membersihkan waktu, Majelis Hakim akan membacakan putusan yang pada dasarnya pokok-pokoknya saja. Kemudian juga sudah kami tertuang di dalam salinannya. Nanti para pihak dapat melihat langsung di dalam putusan. Kemudian yang terakhir, para pihak tidak diperkenankan mengganggu jalannya persidangan. Kemudian untuk menjaga ketertiban, alat komunikasi yang dapat mengganggu jalannya persidangan mohon dinonaktifkan terlebih dahulu atau di silent. Jika para pihak ada yang melakukan apa yang sudah disampaikan Majelis Hakim akan mengeluarkan para pihak yang bersangkutan dari ruangan persidangan. Baik, dipersilakan untuk membacakan putusannya Majelis Hakim. Putusan nomor 119 garing PHPU titik BUP strip 12 Romawi garing 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara persidangan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Rembulan Malang tahun 2025 yang diajukan oleh Sinto Gendeng dan Angling Darma sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Rembulan Malang pada tahun 2025. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembulan Malang yang beramat selanjutnya telah dianggap dibacakan. Baik, duduk perkara menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 29 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya telah dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa pada pasal 197 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerapan peraturan pemerintah yang selanjutnya telah dianggap dibacakan. 2. Tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang 10 tahun 2016 junto pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara
perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota untuk selanjutnya telah dianggap dibacakan. Ketiga, kedudukan hukum pemohon. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 PMK 3/2024 menyatakan 1. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah A. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, B. Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang selanjutnya telah dianggap dibacakan. 4. Pokok permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 yaitu 780.000 suara dan pasangan calon nomor urut 2 yaitu 750.000 suara dengan total suara sah yaitu 1.530.000 suara. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya pengurangan suara pemohon di 50 TPS yang selanjutnya telah dianggap dibacakan. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan permohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Rembulan Malang. Yang ketiga, menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagai berikut, yang selanjutnya telah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan dan bukti foto yang diberikan tanda bukti P1 sampai dengan P10, yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Selain itu, pemohon mengajukan 2 orang ahli dan 4 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tersebut, yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban tertanggal 25 April 2025 yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 April 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Eksepsi. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembulan Malang tahun 2025 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan akuo, pada prinsipnya pemohon mempermasalahkan 4 pokok permasalahan yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa pokok permasalahan pertama sebagaimana dimaksud bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang dianggap telah dibacakan. Bahwa pokok permasalahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf B pemohon telah menguraikan pada angka 4 hingga halaman 4 sampai 5 permohonan akuo, yaitu adanya dugaan pelanggaran TSM oleh pihak terkait bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian, menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara akuo sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Permohonan pemohon tidak jelas. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas dan kabur dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa dalam permohonan akuo, permohonan menguraikan dalil-dalil berkenaan dengan adanya pelanggaran kualitatif, di mana pada pokoknya pemohon mengkualifikasikan menjadi 4 bentuk, yaitu A. Pelanggaran administratif yang dilakukan oleh termohon. 2. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa kemudian pemohon mencantumkan perhitungan suara versi pemohon yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa pemohon tidak menguraikan perhitungan pelanggaran kualitatif apabila dengan perhitungan suara versi pemohon di mana jumlah suara pemohon seharusnya 780.000 suara. Kemudian pemohon langsung mendalilkan perhitungan suara versi pemohon yang berbeda dengan dalil-dalil yang mengenai pelanggaran kualitatif. 4. Bahwa lebih-lebih pada bagian tabel permohonan akuo halaman 3 hingga 4 permohonan, pemohon secara jelas dan tegas mendalilkan perhitungan versi pemohon didasarkan dengan jumlah 780.000 suara yang merupakan hak pilih telah digunakan sebagaimana mestinya. Padahal sebagaimana yang telah didalilkan pemohon, dugaan pelanggaran oleh termohon menurut pemohon secara signifikan merubah perolehan suara sebagaimana diuraikan pada angka 3. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut
Termohon permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Dalam pokok perkara bahwa pertama-tama termohon memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi sejauh relevan dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok jawaban ini. Bahwa termohon menolak seluruh dalil permohonan pemohon yang disampaikan pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan telah diambil oleh termohon. Bahwa termohon akan menanggapi dalil-dalil pemohon dalam permohonan aku angka 4 halaman 4 dan 5 yang berkaitan dengan A. Praktik money politik, sanggap selanjutnya di atas telah dibacakan. Bahwa dengan demikian seluruh dalil dan bukti pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga patut dan layak menurut hukum bagi mahkamah untuk menolak permohonan pemohon. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembulan Malang tahun 2025 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas merupakan fakta hukum surat putusan KPU Kabupaten Rembulan Malang nomor 119 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Rembulan Malang tahun 2025 tertanggal 25 April 2025 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, termohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon. 3. Menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas. 4. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan besar dan tetap berlakunya surat putusan KPU Kabupaten Rembulan Malang tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati. 3. Menetapkan perolehan hasil suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembulan Malang yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 perolehan 782.000 suara, pasangan calon nomor urut 2 pemohon 750.000 suara dengan total suara sah 1.530.000 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan bukti surat atau tulisan dan bukti video yang diberikan tanda bukti PT 1 sampai dengan bukti PT 3. Selain itu, termohon mengajukan 2 bukti, 2 orang ahli dan 3 orang saksi yang telah didengar keterangannya pada tanggal 20 Juni 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Dr. Ray Gusti Randy. Tanggapan terhadap keterangan ahli pemohon. 1. Rekayasa formulir 1. Setelah dilakukan analisis terhadap C1 yang telah dibacakan. 2. Tuduhan pemalsuan surat suara berdasarkan audit logistik dan distribusi surat suara dianggap telah dibacakan. 3. Intimidasi saksi. Tidak ada bukti atau laporan resmi dari saksi yang menyebutkan adanya intimidasi dianggap telah dibacakan. 4. Ketidaksesuaian DPT. Jumlah surat suara dengan DPT yang dituduhkan dianggap telah dibacakan. 5. Dugaan pelanggaran berat lainnya. Tuduhan mengenai money politik, penggunaan bantuan sosial dan mobilisasi ASN dianggap telah dibacakan. Kesimpulan, tidak terdapat bukti manipulasi suara yang terstruktur, sistematis dan masif seperti yang dituduhkan pemohon. Proses pemilihan telah dilakukan sesuai prosedur dengan dokumentasi lengkap dan pengawasan dari saksi serta pengawas pemilu. Temuan pemohon bersifat asumtif dan tidak memenuhi standar pembuktian ilmiah dalam konsep forensik, dokumen dan prosedur pemilu. Saksi termohon 1. Gusti. 2. Murni. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait memberikan keterangan yang diterima mahkamah yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Dalam eksepsi tentang pokok permohonan, pemohon menemukan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh paslon 01 secara terstruktur, sistematis, dan masif yang selanjutnya telah dibacakan. Dalam pokok permohonannya, dianggap telah dibacakan.
Petitum. Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, angka 1, menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Angka 2, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan akuo. Angka 3, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, angka 1, menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima. Angka 2, menetapkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Fajar Desriansyah dan Niko Jonathan sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembulan Malam 2025. Subsidiar, bila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Menimbang bahwa terhadap pemohon, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Rembulan Malam memberikan keterangan bertanggal 25 Mei 2025 yang diterima mahkamah yang pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembulan Malam tahun 2025 terhadap dalil-dalil pemohon tersebut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Rembulan Malam mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK1 sampai dengan bukti PK yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang menyatakan mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah mahkamah mencermati secara seksama permohonan pemohon, terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah dinyatakan yang dimohonkan oleh pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembulan Malam nomor 119/PHPU-U/2025 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembulan Malam tahun 2025. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan KPU Rembulan Malam nomor 119/PHPU-U/2025 bertanggal 25 April 2025, maka mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai berikut yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan kepada mahkamah pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 pukul 17.57 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon elektronik nomor 175/PAN-MK/2024 bertanggal 29 April 2025. Dengan demikian, berdasarkan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 1 angka 32, pasal 7 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 3 Tahun 2024. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum pemohon, mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah pemohon memenuhi ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 157 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 huruf B PMK Nomor 3 Tahun 2024.
Nomor 2, apakah pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 3 Tahun 2024, serta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait dan pokok permohonan. Dalam eksepsi, menimbang bahwa termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa terhadap eksepsi termohon serta eksepsi pihak terkait di atas, setelah Mahkamah mencermati secara seksama substansi permohonan pemohon, telah ternyata pemohon dapat menguraikan alasan-alasan permohonan atau posita dan hal-hal yang dimohonkan atau petitum. Oleh karenanya, Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh pemohon. Terlebih, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan pelanggaran sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Bahwa termohon membatalkan dalil pemohon akuo yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembulan Malam dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan menerima laporan nomor terkait hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembulan Malam tahun 2025, bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Bungo, bukti yang diajukan pada pihak dan Bawaslu Kabupaten dan fakta terungkap dalam persidangan, Mahkamah mentimbangkan sebagai berikut. Perihal intimidasi oleh KPPS kepada saksi pemohon di TPS 102 dan 105 Desa Mekarjaya, dianggap telah dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dari fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai adanya intimidasi oleh KPPS pada saksi pemohon di TPS 102 dan TPS 05 Desa Mekarjaya adalah tidak beralasan menurut hukum. Perihal C1 yang dimanipulasi oleh pihak paslon 01 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai dugaan C1 yang dimanipulasi oleh pihak paslon 01 adalah tidak beralasan menurut hukum. Perihal sarangan fajar yang dilakukan oleh pasangan calon 01 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dari fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai dugaan serangan fajar oleh pihak paslon 01 adalah tindakan beralasan menurut hukum, dianggap telah dibacakan. Perihal pembagian bansos dan penggunaan mobil dinas oleh pemerintah Kabupaten Rembulan Malam untuk mengkampanyekan paslon 01 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai dugaan serangan fajar oleh pihak paslon 01 adalah tindakan beralasan menurut hukum. Perihal camat dan ketua RT ikut mengkampanyekan paslon 01 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai dugaan keterlibatan camat dan ketua RT yang mengkampanyekan paslon 01 adalah tindakan beralasan menurut hukum. Perihal relawan paslon 1 ikut kampanye di masa tenang dianggap telah dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai dugaan relawan paslon 01 berkampanye pada masa tenang adalah tidak beralasan menurut hukum. Perihal info hoax dari paslon 01 terhadap paslon 2 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan pertimbangan dari fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai dugaan informasi hoax dari pihak paslon 01 terhadap paslon 02 adalah tidak beralasan menurut hukum. Perihal
beberapa TPS adalah pemilih siluman dari daerah lain yang tidak masuk DPT. Yang telah dibacakan berdasarkan pertimbangan dari fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai dugaan adanya DPT siluman adalah tindakan beralasan menurut hukum. Perihal paslon 01 kampanye di rumah ibadah, berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai dugaan paslon 01 kampanye di rumah ibadah adalah tindakan beralasan menurut hukum. Perihal aparat yang melakukan intimidasi terhadap pemilih, dianggap telah dibacakan berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai dugaan aparat yang melakukan intimidasi terhadap pemilih adalah tindakan beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi terhormat dan eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai pemohon tidak jelas kabur adalah beralasan menurut hukum. Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dianggap telah dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, pertama, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembulan Malam nomor 1911 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembulan Malam tahun 2025 tertanggal 25 April 2025 sah dan tetap berlaku. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari dua hakim konstitusi, yaitu Hakim Dr. Muhammad Zulfitra SHMH dan Hakim Konstitusi Adelia Putri SHMH sebagai berikut. Dipersilakan yang pertama kepada Hakim Konstitusi Muhammad Zulfitra Ainun Majid. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pendapat berbeda atau dissenting opinion Hakim Konstitusi Muhammad Zulfitra Ainun Majid. Menimbang bahwa Mahkamah dalam putusan akuo telah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Artinya, semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, mengenai dalil adanya pelanggaran berupa tidak sesuai antara daftar pemilih tetap atau DPT dengan jumlah surat suara yang digunakan di beberapa TPS yang berdampak pada penggelembungan suara dan adanya praktik money politics pembagian uang tunai kepada pemilih di beberapa kecamatan menjelang pemungutan suara dengan nominal bervariasi, yaitu antara Rp50.000 sampai Rp200.000 per orang dalam proses pilkada bupati di Kabupaten Rembulan Malam pada tahun 2015. Saya, Hakim Konstitusi Muhammad Zulfitra Ainun Majid, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan mayoritas hakim sepanjang berkenaan dengan dalil akuo. Bahwa sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa para pengubah Undang-Undang 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedua, bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikehendaki bersama di era reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan atau requirement yang jelas. Ketiga, bahwa bertolak dari uraian di atas, prinsip jujur dan adil dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material. 4. Bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam Undang-Undang Pemilu beserta aturan pelaksanaannya yang tidak sekedar untuk memenuhi prosedur konsentrasi semata. Baik,
Menimbang bahwa berkenaan dengan pendapat berbeda akuo, pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggaraan pemilu, inkasu, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2025 di Kabupaten Rembulan Malam, dan adanya pelanggaran administrasi berupa penggelembungan suara di beberapa TPS Kabupaten Rembulan Malam dan adanya praktik money politik atau yang sering kita dengar serangan fajar. Terhadap dalil permohonan akuo, saya berpendapat sebagai berikut. 1. Penggelembungan suara termasuk kategori pelanggaran administratif yang melanggar prosedur penghitungan suara sah. Menurut PKPU nomor 25 tahun 2013, hal ini masuk sebagai kategori penyimpangan mekanisme penghitungan suara di TPS dan ketidaksesuaian antara data suara di berita acara dengan fisik surat suara. 2. Praktik serangan fajar berupa distribusi uang atau barang bernilai ekonomi kepada pemilih merupakan tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan Pasal 515, dan fakta di lapangan menunjukkan yaitu pemberian sembako dan uang tunai oleh tim ses tertentu pada H-1 jelang pemilihan. Penggunaan dana kampanye tidak tercatat secara transparan mengindikasikan pelanggaran administratif sekaligus pidana. Transaksi dilakukan secara tertutup dan sulit dilacak, dan adanya laporan dari saksi terhadap Bawaslu beserta dokumentasi bukti serangan fajar tersebut dan adanya intimidasi. 3. Dampak terhadap integritas pemilu kombinasi kedua pelanggaran ini menyebabkan yang pertama yaitu distorsi kehendak publik, suara rakyat tergantikan oleh manipulasi dan intervensi materi. 2. Legitimasi kepemimpinan lemah. Pemimpin terpilih berpotensi tidak mencerminkan pilihan masyarakat yang jujur. Dan ketiga yaitu membuka ruang praktik serupa di pemilu mendatang. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Oleh karenanya diyakini telah terjadi ketidaksesuaian atau tidak transparansi proses pemilihan di beberapa TPS dan ketidakjujuran paslon 01 dengan adanya praktik money politik H-1 menjelang pemilu, atau yang sering kita dengar serangan fajar yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas. Maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Hakim Konstitusi Dr. Adalia Putri. Terima kasih Yang Mulia. Pendapat berbeda atau dissenting opinion Hakim Konstitusi Adalia Putri menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda atau dissenting opinion, saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian asas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Setelah membaca Undang-Undang 1945 secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 mengatur asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap 5 tahun sekali sebagai asas pemilu. Menimbang bahwa ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan atau dissenting opinion dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam persoalan mengenai intimidasi terhadap saksi pemohon di 15 TPS berupa ancaman untuk memilih paslon lain, termasuk pemaksaan untuk menyerahkan fotokopi KTP sebagai jaminan agar saksi tidak melanjutkan tugasnya atau menerima ancaman kekerasan fisik jika tidak mengikuti perintah tersebut. Dan terkait pelanggaran masa tenang, masih terdapat aktivitas pembagian sembako dan bahan kampanye oleh tim paslon 01 pada masa tenang di wilayah Rembulan Barat dan Parula. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu, terungkap bahwa pada masa tenang, yakni periode di mana seluruh bentuk kampanye dilarang demi menjaga netralitas dan ketenangan pemilih menjelang hari pemungutan suara. Tim dari Paslon 01 masih melakukan pembagian sembako dan bahan kampanye di wilayah Rembulan Barat dan Palura. Aktivitas tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga menciptakan kondisi yang tidak setara antar peserta pemilu. Pembagian sembako yang dalam praktiknya kerap ditafsirkan sebagai bentuk politik uang terselubung, pada masa tenang dapat mempengaruhi persepsi dan pilihan pemilih secara tidak adil. Lebih jauh, pelanggaran ini terjadi secara terstruktur dan masif di dua wilayah berbeda yang mengindikasikan adanya pola dan intensi yang jelas dari pihak Paslon 01. Saya tidak sependapat dengan mayoritas majelis yang menilai bahwa pelanggaran tersebut tidak cukup signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, prinsip kesetaraan dan keadilan antar peserta harus dijunjung tinggi. Ketika ada salah satu pihak yang melanggar aturan krusial seperti masa tenang, maka hal tersebut sudah mencederai integritas proses pemilu. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa pelanggaran oleh tim Paslon 01 selama masa tenang harus dianggap sebagai pelanggaran serius yang berdampak terhadap legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, saya tidak dapat menyetujui putusan mayoritas dan dengan ini menyatakan dissenting opinion. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan intimidasi terhadap saksi pemohon dan pelanggaran masa tenang adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Aldion Maldini selaku ketua merangkap anggota, Muhammad Zulfitra Ainun Majid, Rani Novianti, Muhammad Mukarrabin Raya Rabbani, Hera Septiana Surahman, Adelia Putri, dan Nikola Saputra, masing-masing sebagai anggota. Pada hari Jumat, tanggal 27 bulan Juni 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 bulan Juli 2025 selesai diucapkan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, dibantu oleh Nathan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Demikian pembacaan putusan, sidang selesai dan ditutup. Hakim meninggalkan ruangan, hadirin mohon berdiri. Hadirin, silakan duduk kembali.